Jadi Yadi ini asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan singkatnya, Yadi berangkat ke Semarang pagi-pagi banget, dia naik mobil bak terbuka bareng Bu Rini. Rumah itu meskipun kelihatan megah, tapi rasanya itu kayak sepi. Halamannya ini luas, tapi pohon-pohonnya itu kayak jarang banget dirawat. Lantai duanya sendiri, waktu itu memang posisinya dikunci. Tapi dari bawah itu kelihatan kalau lantai dua ini luas banget, kayak semacam aula. Dan begitu sore, menjelang maghrib utamanya, rumah itu kayak berubah hawanya. Pokoknya jadi kerasa nggak enak banget, angin di sekitar sana juga tiba-tiba langsung dingin. Nah, tadi paginya Pak Jito ini sempat ngomong ke Yadi, Di, nanti kalau kamu tinggal di sini, udahlah kamu maklumi aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu Yadi, sudah dicuekin aja. Waktu itu sekitar jam 12-an, Yadi waktu itu sudah ada di dalam kamar. Terus dia ini haus. Dia akhirnya bangun dari kasur, dia mau ke dapur ambil minum. Begitu Yadi ini sampai di bawah tangga, Yadi melihat di situ ada sosok perempuan berdiri. Dia diam terus di situ. Bajunya itu putih panjang, model kebaya pengantin zaman dulu. Dan di kepalanya itu ada hiasan emas yang menjulur sampai ke lantai. Kayak siger pengantin Sunda. Tapi bentuknya ini sudah kusam. Nah, pada suatu malam, waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, ternyata Yadi ini baru tahu kalau di lantai atas itu, di lantai 2 itu ternyata cuma ada satu ruangan besar, mirip aula. Dan kondisinya waktu itu nggak terkunci. Padahal ketika pertama kali Yadi datang di rumah itu, lantai 2 itu terkunci. Tapi malam itu, pintunya ini kebuka. Dan di situ Yadi ngelihat ada semacam aula, lampunya ini mati, tapi cahaya dari bawah itu cukup untuk ngelihat isi ruangan. Dan disitulah Yadi baru tahu kalau lantai 2 ini bukan ruangan kosong biasa. Di situ ada puluhan baju pengantin yang digantung rapi, ada juga deretan manekin. Dan waktu itu jujur, ketika ngelihat ini, Yadi itu sudah merasa merinding. Ada baju kebaya putih di situ, ada juga jas pengantin warna hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu. Dan di sudut ruangan, dia ngelihat ada set pelaminan kayu jati tua. Kalau orang bilang ini kuade zaman dulu. Jadi Pak Jito ini cerita, pabrik itu Mas, itu bukan pabrik tempe biasa. Rumah itu sekarang dijadikan pusara merah. Nah, Yadi bingung, pusara merah itu apa Pak? Pusara merah itu pusatnya makhluk pesugihan. Jadi tempat di mana mereka itu dikasih makan, dikasih darah, dan dikasih tumbal.